Di sisi lain, Reo yang tak mau kalah melihat aksi tim Z langsung meminta Nagi untuk melakukan hal yang sama seperti set play yang dilakukan tim Z. Tanpa pikir panjang, Reo yang mendapatkan bola langsung mengarahkan bola lambung ke arah Nagi di depan. Di sini walaupun arah datangnya bola cukup deras, namun dengan sangat baik Nagi masih mampu mengontrol bola yang selanjutnya diteruskan menjadi gol oleh dirinya. Sontak aksi tiruan yang dilakukan tim V itu pun langsung mengagetkan para pemain tim Z di sana. Di sini melihat keterampilan Nagi dalam mengontrol bola di tengah hadangan dua pemain sekaligus, lantas malah membuat Isagi merasa ketar-ketir akan mampu mengalahkan tim V. Bagaimana tidak, dalam sekejap mata aksi kombinasi Reo bersama Nagi dengan mudahnya mampu menerobos pertahanan tim Z. Namun meski begitu, ketika laga dimulai kembali melalui Kunigami, tim Z lagi-lagi mencoba membangun serangan. Dengan kemampuan tendangan keras dari jarak 28 meter, Kunigami diperlihatkan coba menusuk ke area ideal jangkauan tendangannya. Namun sayang, ketika dirinya telah bersiap untuk menembak, tiba-tiba saja Reo malah mampu merebut bola dari Kunigami dan langsung melakukan serangan balik mengumpan pada Nagi di depan. Di sini untuk kedua kalinya dengan kontrol sempurna dengan menempatkan bola di atas kepalanya, Nagi pun langsung melakukan sebuah tendangan sepeda terbalik membobol gawang tim Z guna menambah keunggulan tim V menjadi 2-0. Sontak gol spektakuler itu pun seakan meruntuhkan kepercayaan diri para pemain tim Z. Hal itu terlihat dikala para pemain malah saling menyalahkan satu sama lain di sana. Kemudian puncaknya ketika tim Z menyerang memanfaatkan kecepatan Chigiri, akselerasinya malah berhasil dihadang oleh Zantetsu yang memiliki kemampuan sejenis seperti Chigiri. Bahkan melalui sebuah counter, lagi-lagi tim V mampu menambah kedudukan mereka di saat tendangan keras Zantetsu mampu merobek jala gawang Iemon. Melihat 3 gol bersarang ke dalam gawang timnya, sontak membuat para pemain tim Z mulai frustrasi seakan hilang harapan guna memenangkan pertandingan tersebut. Namun sejurus kemudian, di saat rekan setimnya sudah mulai putus asa menghadapi laga itu, diperlihatkan Bachira justru makin bersemangat untuk tetap melanjutkan permainan. Walaupun tertinggal cukup jauh oleh tim V, diketahui monster dalam diri Bachira mengatakan agar terus berjuang guna mengejar ketertinggalan. Dengan penuh keyakinan dalam dirinya, Bachira meminta bahwa mereka harus melampaui batas kemampuan agar bisa melakukan sesuatu di luar nalar. Benar saja, ketika kick off dimulai dengan dribble berkelas bak seorang Neymar, diperlihatkan Bachira mampu melewati hadangan beberapa pemain lawan termasuk Reo dan Zantetsu. Bahkan puncaknya melalui sebuah tendangan Rabona, Bachira pun nyatanya berhasil menciptakan gol paling spektakuler yang lantas merubah kedudukan untuk tim Z menjadi 1-3. Outside, 左か、右、違う、空中エラスコ、ルーレットスピン、バン。Di mana dengan gol itu pun lantas menjadi sebuah pemicu bagi kebangkitan para pemain tim Z sendiri. Bagaimana tidak ketika melihat Bachira sukses melampaui batasannya, hal tersebut sontak membuka kembali harapan tim Z untuk memenangkan pertandingan. Mita, ore no super special goal. Hora, tanoshiku natte kita sho. Ikuzo mou 1 点. Kemudian setelahnya kendali permainan di lapangan saat ini justru malah berbalik didominasi oleh tim Z di sana. Walaupun tim V terus melancarkan serangan, namun mereka dibuat kesulitan di saat Reo di-marking sangat ketat oleh Raichi. Walaupun sempat berhasil meneruskan umpan pada Zantetsu, namun nyatanya Chigiri yang juga memarking dirinya justru saat ini berhasil menjangkau kecepatan Zantetsu. Bahkan ketika Nagi berhasil menendang bola, diperlihatkan dengan semangat juangnya Igarashi mampu memblocking bola menggunakan wajahnya dan membuat bola saat ini jatuh di kaki Bachira. Tak ingin membuang kesempatan yang ada, Bachira pun langsung meneruskan umpan pada Kunigami di depan.
Di sini walaupun sempat bimbang antara menggiring bola ataupun melakukan tendangan untuk melampaui batasan seperti Bachira, namun setelah mendengar teriakan penuh semangat Isagi di sana, tanpa ragu Kunigami pun memilih langsung melakukan tendangan super jauh di luar jangkauan tembakannya. Dengan memfokuskan tendangan di bagian tengah bola, hal tersebut pun nyatanya mampu membuat bola berbelok arah ketika akan ditepis kiper tim lawan dan membuat Kunigami berhasil membawa timnya memperkecil kedudukan menjadi 2-3 di akhir babak pertama berjalan. Selanjutnya di ruang ganti tim lawan, nampak para pemain tim V mulai merubah strategi mereka untuk mempertahankan keunggulan di paruh kedua nanti. Nampaknya dari apa yang terjadi di babak pertama, tim V sendiri saat ini malah makin mewaspadai permainan tim Z. Sementara di sisi tim Z sendiri, kepercayaan diri mereka malah makin menjadi-jadi. Dengan 2 gol yang dicetak di babak pertama, mereka yakin akan mampu mengejar bahkan memenangkan pertandingan di babak kedua nanti kecuali Isagi. Diperlihatkan saat ini Isagi malah kebingungan akan seperti apa hal yang harus ia lakukan agar di babak kedua nanti dirinya juga bisa berevolusi seperti Bachira dan Kunigami. Nampaknya saat ini Isagi merasa ragu akan kemampuannya sendiri untuk bisa menciptakan gol sesuai formula yang dijelaskan oleh Jinpachi sebelumnya. Kemudian ketika babak kedua dimulai, tim Z diperlihatkan kembali mampu menekan tim V di sana. Melalui sebuah umpan terukur ke depan diperlihatkan Gagamaru hampir saja mencetak gol andai tendangan spektakulernya tak dihadang oleh Zantetsu yang saat ini malah membantu pertahanan. Tak hanya itu, ketika bola rebound jatuh di kaki Isagi, dirinya justru tak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik di saat Isagi malah ragu-ragu untuk melakukan tendangan. Namun meski menemui jalan buntu, hal itu pun tak lantas meruntuhkan semangat para pemain tim Z termasuk Isagi. Di sini sembari memikirkan kembali keraguan-raguannya itu, ketika menyerang Isagi pun lantas mulai menemukan jawaban untuk tak membuang-buang kesempatan seperti sebelumnya. Isagi sadar bahwa dengan kemampuannya ia harus bisa melakukan positioning untuk membuat 1-2 langkah maju ke depan guna membantu serangan. Nampaknya hal inilah yang selama ini diinginkan ego Jinpachi pada para pemain di fasilitas Blue Lock, di mana dengan mengatur pertandingan antara tim lemah dan tim terkuat justru akan memicu kebangkitan para pemain di lapangan. Jinpachi berkata bahwa kebangkitan yang ia maksud bukanlah kebangkitan sebuah kekuatan super. Namun kebangkitan yang ia maksud adalah ketika para pemain mengetahui betul siapa diri mereka sebenarnya. Kembali lagi dalam permainan, nampak Ryo yang terus dimarking ketat oleh Raichi justru membuat sebuah pelanggaran ketika dirinya tak bisa menahan amarah menghadapi provokasi yang dilakukan Raichi. Sontal itu pun nyatanya berhasil membuka peluang bagi tim Z melakukan serangan melalui tendangan bebas. Di sini tanpa pikir panjang, Raichi yang mengambil tendangan tersebut langsung mengarahkan bola pada Chigiri di depan. Di mana dengan kecepatannya Chigiri langsung menggiring bola ke depan menerobos pertahanan tim lawan. Walaupun sempat mendapatkan hadangan Zantetsu, namun kali ini Chigiri diperlihatkan berhasil melewati Zantetsu yang membuatnya berhasil membuka peluang melakukan tembakan keras sekaligus membobol gawang lawan guna merubah kedudukan menjadi 3-3 di sana. 50m 5秒77、ロングスプリントのトップスピードなら俺の方が速い。